Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, ketemu lagi dengan saya Pak Sujito, guru PPKN di kelas atau semester 5. Anak-anak, kita akan melanjutkan pokok bahasan atau pembahasan materi pada minggu yang lalu. Tetapi sebelum kita akan melanjutkan pembelajaran kali ini, mari kita bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, yang perlu kalian ketahui di mana dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang minggu lalu yang kita bahas terkait dengan dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas dalam materi yang kedua, yaitu nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi kali ini, anak-anak perlu kita ketahui bersama bahwa KI dan KD serta tujuan pembelajaran pada kali ini. Nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman yang meliputi 1. Hakikat ideologi terbuka. 2. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, anak-anak, pada materi ini, tahukah kalian apa itu ideologi terbuka? Bagaimana keterbukaan nilai-nilai Pancasila? Hakikat ideologi terbuka istilah ideologi dibangun dari dua kata, yaitu idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, serta kata logos berarti ilmu. Kata idea berasal dari bahasa Yunani, yaitu idios yang berarti bentuk, dan idein yang berarti melihat. Dengan demikian, ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Sebagai suatu sistem pemikiran, ideologi bersumber dari pandangan dan falsafah hidup bangsa. Hal tersebut akan membuat ideologi berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Ideologi terbuka mempunyai banyak sekali keunggulan dibandingkan dengan ideologi tertutup. Nah, anak-anak,
Silahkan Anda bandingkan perbedaan antara ideologi terbuka dengan ideologi tertutup. Ideologi terbuka terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu juga dengan ideologi tertutup juga memiliki 1 sampai 7. Nah, di antara perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup, di situ sangat mencolok sekali bahwa ideologi terbuka sangat menghargai betul tentang peranan atau sumber dari ideologi tersebut berasal dari dalam pemikiran-pemikiran masyarakat atau bangsa yang menyangkut harkat dan martabat kemanusiaan. Sedangkan di ideologi tertutup, ya tertutup terhadap pemikiran-pemikiran baru yang berkembang di masyarakatnya. Selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari. Ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipasif, dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut. 1. Nilai dasar. Pada nilai ini, kelima sila Pancasila terkandung di dalamnya. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung nilai-nilai, cita-cita, tujuan yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan kehidupan negara. B. Nilai instrumental, yaitu nilai ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar ideologi Pancasila. Yang C. Nilai praksis. Nah, nilai ini merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam kehidupan, dalam pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, suatu ideologi selain memiliki aspek-aspek yang bersifat ideal, yang berupa cita-cita, pemikiran-pemikiran, serta nilai-nilai yang dianggap baik,
juga harus memiliki norma yang jelas. Hal ini dikarenakan suatu ideologi harus mampu direalisasikan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi, yaitu yang pertama dimensi idealisme. Dimensi ini menekankan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Yang kedua, dimensi normatif. Dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam sistem norma. Yang ketiga, dimensi realitas. Berdasarkan dimensi yang dimiliki oleh Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka ideologi Pancasila A. Tidak bersifat utopis, yang B. Bukan merupakan suatu doktrin belaka yang bersifat tertutup, yang C. Bukan merupakan suatu ideologi yang pragmatis yang hanya menekankan pada segi praktis belaka tanpa adanya aspek idealisme. Keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan A. Stabilitas nasional yang dinamis, B. Larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunis dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang C. Mencegah berkembangnya paham liberal. Yang D. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Yang E. Penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus. Nah, anak-anak, itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, sebelum Bapak akhiri, marilah pertemuan kali ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.